Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tony Alingleng. Salam Indonesia damai, gak rewel-rewel. Selamat pagi para netizen semuanya. Saya doakan semoga Anda semua sehat selalu, dilancarkan segala usahanya, dan dijauhkan dari segala virus corona. Oke, sebelum nonton jangan lupa klik like and subscribe-nya ya. Di share juga boleh, karena pada video kali ini saya akan mengajak Anda situasi ya, kondisi terkini dan terbaru per Agustus 2021 untuk daerah Ranupani. Ya, Ranupani ini merupakan desa ya, pedesaan yang berada di lereng ya, maksudnya itu ya di deket-deket Gunung Semeru lah ya, karena di Ranupani ini juga merupakan loket untuk pintu masuk pendakian ke Gunung Semeru. Nah ya, nih bisa Anda lihat, saksikan semuanya ya, ditonton ya sambil ngopi ya. Ini suasananya aduh bener-bener sejuk ya. Pada video kali ini saya ngerekord jam 11 siang lah ya, jadi udah matahari udah lumayan panas juga, jadi enak gitu ya, meskipun mataharinya udah cerah tapi gak kerasa panas sama sekali ya, karena udaranya sangat dingin ya. Kalau siangnya jadinya sejuk ya, kalau pagi kalau malam udah jangan ditanya lagi. Nah, ada sedikit cerita saya ketika 9 tahun yang lalu. Jadi pada tahun 2012 ya, 2012 saya pernah kesini juga. Nah, ketika itu saya lagi bekerja ya di McDonald. Lalu saya dan teman-teman McDonald saya ini berangkat ke Bromo ya, tapi kita mengejar sunrise ya. Jadi kita berangkat dari kota Malang itu jam 12 malam ya, niatnya kan jam 12 malam perjalanan, nyampe jam 3 pagi, udah tinggal istirahat, lalu tinggal nunggu deh munculnya matahari terbit. Ya sesuai rencana lah ya, emang maksudnya rencananya kan gitu. Namun ya ketika di perjalanan hujan lebat kabut, waduh udah jarak itu ya hanya 2 meter 3 meter ya yang bisa lihat ke depan ya. Dan dengan jalur yang seperti ini ya, jalan yang dulu masih belum bagus nih ya, jalannya ya masih belum mulus seperti ini, ada yang masih jelek, ada yang masih makadam, jadi benar-benar butuh perjuangan. Malam-malam ya kan, jalan masih makadam, jalannya naik turun ya, dan kita kehujanan gitu ya, dengan kabut yang tebal sekali. Nah akhirnya ketika kita mau turun ke Gunung Bromonya, ternyata terhalang oleh kabut, jadi takut kesasar ya, takut kita ini terpisah gitu ya, karena jaraknya benar-benar dekat. Dan singkat cerita, kita bermalam di gubuk ya, di pintu masuk ke Gunung Bromo. Nah, setelah itu agak subuhan kita menuju ke desa Ranupani ini. Nah itulah ya cerita yang jadi bener-bener ini ya, ada kejadian unik juga ketika saya dan teman-teman saya itu berteduh di suatu gubuk ya. Saya dan teman-teman sudah bawa bensin 3 liter ya dalam botol itu, namun dengan bensin 3 liter itu kita buat nyalain api aja gak bisa ya, padahal di situ anginnya kecil, tapi ketika kita ingin berusaha menyalakan api, di situ selalu padam. Yang selanjutnya juga topinya teman saya pun lagi dipakai ya, ada yang ngambil gitu ya, dikiranya temennya usil, dan ternyata dia yang berada paling belakang itu ya merasa ini ya, teman-temannya kan ada di depan mereka semua, lalu siapa yang ngambil. Nah akhirnya singkat cerita ketika dicari ya, karena topi kesayangan ya kan, ternyata sudah ada di gubuk sebelahnya yang memang ada kuburannya. Nah itulah ya sedikit cerita. Nah setelah jam 3 pagi ya, jam 3 pagi kita habis mengalami kejadian yang aneh itu, akhirnya kita memutuskan untuk ke Ranupani ini, ke desa ini ya. Ya setidaknya kan ada rumah warga, kita juga mau buat mie ya, apinya gak jadi-jadi ya. Nah akhirnya
teruslah kita nih ya. Jadi pintu masuk Bromo kita lewatin, lalu bablas ke sini nih, ke desa Ranupani ini. Nih, ini dulu rumahnya masih ini ya, masih apa namanya, masih carang-carang. Nah, ini saya kesusahan nih pegang kamera ya. Nah, ini ya, tuh desa Ranupani. Nah, jadi kita sampai di sini itu jam 4 pagi lah ya, jam 4 pagian lah. Nah, habis itu kita cari ini nih rumah warga yang buka, maksudnya yang jualan mie atau bagaimana ya. Dan alhamdulillah ya, saya masih ingat sekali ya, rumah yang menjual mie ya kepada kita ternyata sekarang sudah kosong, bro. Ya, nih di sini nih. Nah, inilah ya suasana pedesaan di lereng Gunung Semeru. Nah, ini nih ya rumah yang menjual mie kepada saya nih, sebelah kiri ini nih. Nah, ini nih udah kosong ya. Jadi benar-benar pengalaman yang memang wah, menurut saya bayangin aja ya, dengan jalur curam seperti itu ya, kanan kiri jurang loh. Kita teledor, kita remblong dikit aja udah ya kita masuk jurang gitu ya. Nah, ini jadi diharapkan bagi Anda semuanya yang ingin ke Bromo, yang ingin ke Ranupani atau bahkan naik ke Gunung Semeru, diharapkan mempersiapkan fisik dan mental baik-baik ya. Jangan lupa juga kendaraan ya. Kendaraan kalau bisa yang cc-nya besar lah biar kuat gitu ya. Nah, di sisi lain juga ketika melewati jalur menuju ke sini itu ada satu jalur ya, yang dimana disarankan ya bagi yang lewat itu membunyikan klakson. Nah, jadi itu ada tulisannya. Jadi kita harus membunyikan klakson. Ya nggak tahu ya istilahnya itu kenapa dan bagaimana. Namun yang memang kita itu ya udahlah, apa susahnya sih kita nyalain klakson gitu ya. Nah, inilah ya. Ini sebelah kiri itu danau Ranupani ya. Nah, habis itu kita akan sampai sebentar lagi di pos atau di loket ya, pintu masuk pendakian ke Gunung Semeru. Di part selanjutnya akan saya sampaikan ya kondisi terbaru di pos ini ya. Kita akan wawancara dengan warga di sini juga ya, di part selanjutnya nyampe. Dan sekarang masih tutup ya kan, masih belum ada pengumuman sampai info berlanjut.